Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Presiden Joko Widodo telah mendarat di Bandara Internasional Al Maktoum Dubai, Uni Emirat Arab pada Kamis 30 November sekitar pukul 16.25 waktu setempat. Jokowi akan menghadiri World Climate Action Summit yang termasuk dalam rangkaian konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023. Yo. Belasan kepala desa di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menerima surat keputusan pengesahan desa wisata di satu kecamatan. Bupati Pekalongan Fadia Arafik saat penyerahan SK yang berlangsung di Desa Wisata Bedagung pada Kamis 30 November mengatakan, dengan adanya SK tersebut, kepala desa memiliki legalitas untuk mengembangkan potensi yang ada di desa untuk mendukung kemajuan wisata setempat. Sebanyak 15 desa yang ada di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, telah diputuskan untuk menjadi desa wisata. Sesuai dengan surat keputusan yang diterima oleh kepala desa masing-masing, ke-15 desa wisata ini akan terintegrasi dalam satu paket wisata yang akan ditawarkan kepada wisatawan. Sejumlah fasilitas seperti penginapan atau homestay maupun gerai oleh-oleh yang melibatkan UMKM juga mulai dibangun, bersamaan dengan penataan objek-objek wisata serta dukungan dari komunitas Jeep yang menjadi bagian transportasi wisata di kawasan tersebut. Bupati Pekalongan Fadia Arafik pada Kamis 30 November mengatakan, program promosi ke-15 desa wisata yang terintegrasi dalam satu paket wisata akan didukung oleh pemerintah kabupaten agar gaungnya bisa lebih luas, sekaligus menjadi penyemangat seluruh masyarakat yang terlibat. Ini adalah PR buat kita bagaimana memberitahu kepada semua masyarakat umum di luar Kabupaten Pekalongan, ayo datang Kabupaten Pekalongan, kita punya desa wisata yang hebat, kita punya tempat wisata yang banyak, masyarakat kita ramah, UMKM kita juga di sini alhamdulillah bagus semua, dan masyarakat Kabupaten Pekalongan itu kondusif, welcome kepada semua tamu, yang ini yang memang harus menjadi PR kami ke pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk membuat desa wisata di tempat kita masing-masing ini untuk kita sosialisasikan. Di Paninggaran ada 15 desa yang sudah mengajukan desa wisata dan alhamdulillah memang sudah mendapatkan SK, nanti akan dikolaborasikan menjadi persatuan wisata. Jadi sekecamatan ini menjadi satu kesatuan wisata yang seluruh masyarakatnya terlibat. Pengembangan 15 desa wisata yang ada dalam satu kecamatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi warga setempat, termasuk juga untuk penyediaan kesempatan kerja bagi warga lokal yang akan membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan melalui keberadaan desa wisata. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dan yang kita bawa ini nggak tanggung-tanggung. Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Rosan Ruslani pada Kamis 30 November,
enggan menanggapi tudingan yang dilontarkan oleh politisi PDIP Guntur Romli perihal keikutsertaan Presiden Joko Widodo menjadi tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 tersebut. Ia berpesan agar setiap TKN hendaknya mengedukasi masyarakat, terutama kaum muda, pemilih milenial, serta Gen Z dengan informasi yang benar. Berdasarkan selalu fakta-fakta yang ada. Kan siapapun kan boleh berbicara apapun ya. Demokrasi ini untuk mengedukasi ya, mengedukasi para kaum muda, para pemilih, terutama milenial, Gen Z, bahwa demokrasi di kita ini adalah demokrasi yang sehat, yang mendidik, yang mengajarkan bagaimana kita menjalankan dengan baik dan benar berdasarkan selalu fakta-fakta yang ada. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat mengevaluasi dari 17 indikator capaian kinerja perangkat daerah terkait data tujuan pembangunan berkelanjutan 2023, bidang kesehatan masih di bawah target. Kepala Dinas Kesehatan NTB Lalu Hamzi Fikri menyebut sejumlah langkah yang harus dibangun. Dari 17 indikator capaian kinerja perangkat daerah Nusa Tenggara Barat terkait data Sustainable Development Goals alias SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, masih terdapat sejumlah hal yang berada di bawah target, yaitu bidang kesehatan dan kesejahteraan, meliputi penanganan status gizi masyarakat serta stunting dalam kaitan program bantuan sosial. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda NTB mengevaluasi capaian SDGs melalui rapat koordinasi unsur terkait di Mataram pada 30 November, dengan maksud untuk berkolaborasi, saling menguatkan peran pihak terkait dengan program kerja. Agar target capaian dari indikator pembangunan berkelanjutan tersebut, seperti dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan NTB Lalu Hamzi Fikri, dapat sepenuhnya tercapai di tahun 2030 dengan diperkuat kegiatan berupa gerakan yang bersifat efektif dan efisien anggaran. SDG, sehingga anggaran yang kita miliki juga walaupun saya bilang anggarannya pas-pasan, tapi efektif dan efisien. Contoh tadi bicara kolaborasi antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Sosial. Dinas Kesehatan NTB mendata hingga triwulan ketiga 2023, angka stunting berada di angka 13,7% atau turun 3,2% dibandingkan triwulan kedua tahun 2023. Pendataan stunting masih mengacu pada elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang dihimpun secara nama dan alamat oleh sekitar 7.000 posyandu keluarga yang tersebar. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri dikonfirmasi sedang menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 1 Desember. Namun keberadaan Firly tidak diketahui oleh wartawan yang telah menunggu kedatangannya sejak pagi.
Sebagai upaya percepatan penurunan stunting, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan inovasi Paman Menghaga Stunting dengan melibatkan peran aktif mahasiswa. Para mahasiswa bertugas untuk melakukan edukasi pola hidup sehat dan juga cara membuat makanan sehat kepada masyarakat bersama Posyandu melalui program kuliah kerja nyata. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan inovasi program Paman Menghaga Stunting, yaitu Paman atau Gubernur dan Mahasiswa Cegah Stunting, sebagai upaya untuk percepatan penurunan stunting dengan melibatkan peran mahasiswa di Kalimantan Selatan. Peluncuran berlangsung di Aula Gedung Idam Halid, Banjarbaru, Kamis 30 November. Mahasiswa yang diberdayakan dalam program penurunan stunting ini merupakan mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN, yang sebelumnya telah diberikan pembekalan pengetahuan terkait stunting dan upaya pencegahannya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diaudin, menyampaikan, keterlibatan mahasiswa sangat dibutuhkan mengingat SDM kesehatan di Kalsel masih belum mencukupi. Sementara itu, target 14% angka stunting di tahun 2024 harus terpenuhi. Kesehatan itu banyak beban, tidak cuma stunting tapi juga banyak program-program kesehatan yang lainnya. Maka kita butuh bantuan tenaga-tenaga lain, dan kebetulan mahasiswa juga sedang memasuki masa KKN. Nah, itu yang kita berdayakan untuk membantu kita mempromosikan, mengedukasi masyarakat tentang masalah stunting. Pada hari ini sebetulnya adalah yang puncak acaranya sebetulnya pembekalan. Selama 30 hari kuliah kerja nyata, para mahasiswa bertugas melakukan pendampingan dengan memberikan pengetahuan pola hidup sehat dan membuat menu sehat bersama Posyandu sebagai upaya untuk mencegah stunting. Kemarin yang dikerjakan di sana itu kemarin kita memberikan edukasi kepada di Posyandu, terus juga kita memberikan menu makanan sehat kepada warga sekitar dan bagaimana cara mengolahnya, terus apa saja manfaat dari menu sehat tersebut. Jadi kita memberikan itu kepada warga. Pada kegiatan peluncuran program Paman Menghaga Stunting ini juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada daerah terbaik dalam percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Juara pertama diraih Kabupaten Tabalong, kedua Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan ketiga Kabupaten Tapin. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Semarang telah menerima logistik tahap 1 Pemilu 2024 dengan lengkap pada Kamis 30 November. Pengiriman logistik tahap 2 akan dilakukan secara bertahap mulai Desember 2023. KPU Kota Semarang telah lengkap menerima logistik tahap 1 Pemilu 2024. Pada Kamis 30 November, KPU Kota Semarang menerima 446.374 stiker segel, setelah sebelumnya sebanyak 362.420 logistik pemilu telah diterima. Sehingga total logistik pemilu tahap 1 secara keseluruhan di Kota Semarang sebanyak 808.794 alat penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Cassandra Gultom, menyatakan logistik tahap 2 Pemilu 2024 akan mulai dikirim pada awal bulan Desember. Ini juga ke teman-teman, segel ini udah, jadi kita hampir sudah semua logistiknya untuk tahap 1. Nanti yang tahap 2 itu kan ada surat suara, formulir, nah itu nanti mulai awal Desember sampai awal Januari, nanti datangnya bertahap. Guna mengantisipasi kerusakan logistik yang sebagian besar berbahan kertas, KPU terus menjaga sirkulasi udara gudang penyimpanan, mengingat saat ini tengah memasuki musim hujan. KPU Kota Semarang juga menjaga agar logistik pemilu tidak bersentuhan langsung dengan lantai dengan meletakkan logistik pemilu di atas palet kayu. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Surya Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Festival Literasi dan Arsip Bangka Belitung 2023 di alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang selama 3 hari mulai Kamis 30 November. Kegiatan tersebut menampilkan ratusan arsip bersejarah di provinsi tersebut. Ratusan sampel arsip foto koleksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mulai tingkat provinsi hingga kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan dalam Festival Literasi dan Arsip 2023 yang digelar di alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang. Di antaranya foto-foto gubernur dan penjabat gubernur Babel mulai tahun 2002 hingga terkini. Selain juga sejumlah foto yang menggambarkan kondisi Babel di masa lalu, seperti peristiwa banjir di Pangkal Pinang tahun 1986, sejarah pembentukan Provinsi Babel, hingga foto-foto saat pandemi COVID-19 melanda. Melalui pameran arsip foto tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kepulauan Bangka Belitung Rahmadi yang ditemui pada 30 November berharap masyarakat dapat semakin memahami bahwa arsip memiliki arti penting karena mengandung nilai historis yang berkaitan erat dengan sejarah bangsa dan negara. Selain dapat mempromosikan serta memasyarakatkan arsip di tengah-tengah masyarakat umum dan peserta didik. Bagaimana besok Bangka Belitung dibawa oleh mereka? Nah, kalau hari ini kita tidak perkenalkan, ini alamat bahwa anak-anak kita akan menjadi bagian yang tidak paham tentang sejarahnya dia sendiri. Kegiatan Festival Literasi dan Kearsipan 2023 direncanakan akan berlangsung hingga 2 Desember mendatang, di mana juga akan diisi dengan berbagai lomba, di antaranya lomba cipta dan baca puisi hingga lomba cerita bahasa daerah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Chandrika Dewi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Meski tidak terjun langsung ke dalam politik praktis, namun jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur memberi kebebasan kader-kadernya untuk terjun di dunia politik melalui partai politik apapun. Dengan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM Jawa Timur, Muhammad Hoirul Abduh di Kota Malang pada Kamis 30 November, berharap akan berdampak positif dan akan semakin menguatkan daya tawar Muhammadiyah. Karena setiap kebijakan ini kan mesti kebijakan politik. Sekolah Muhammadiyah banyak, rumah sakit kita punya banyak. Yang kadang-kadang proses perizinan dan sebagainya kan kita butuh legislasi dari proses itu ya anggota dewan yang ada di daerah, kemudian provinsi dan pusat. Pemkot Solo melarang kegiatan berbau politik termasuk kegiatan kampanye pada pemilu 2024 pada Solo Car Free Day. Larangan kegiatan berbau politik tersebut sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perhubungan. Pemerintah Kota Solo melarang kegiatan kampanye pemilu 2024 digelar di kawasan Solo Car Free Day CFD atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang diadakan setiap hari Minggu di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Solo akan mengawasi kawasan CFD.
Jika ditemukan pelanggaran atau aktivitas berbau politik, akan ditindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Bawaslu. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Solo, Ari Wibowo, pada Kamis 30 November mengatakan larangan kegiatan berbau politik ini sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perhubungan. CFD atau Car Free Day hanya diperuntukkan bagi kegiatan olahraga, budaya, sosial, dan ekonomi. Solo Car Free Day sesuai dengan Perda yang terbaru adalah Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perhubungan. Solo Car Free Day dilarang untuk kegiatan politik, suku, agama maupun ras yang berpotensi kurang baik di Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sudah tertuang di Perda Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 112 ayat 4 dan ayat 6. Pelarangan kegiatan kampanye di CFD juga berlaku pada gelaran Car Free Night di lokasi yang sama. Ari Wibowo menjelaskan, sejauh ini belum ada pengajuan perizinan yang masuk untuk penggunaan kawasan CFD sebagai lokasi kegiatan kampanye. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Untuk memilah sampah, pilahlah. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar atau Caimin belusukan ke kawasan Chinatown Glodok di Jakarta pada Kamis 30 November. Pada kesempatan itu, Caimin menunjukkan toleransi terhadap berbagai budaya dengan berkumpul bersama komunitas Tionghoa mulai dari berbincang hingga makan soto tangkar. Iya. Saya dari Sukabumi. Tahu kok. Berapa yang tadi itu? Yang siang ini bahas Chinatown. Ya, sebagai bagian dari kekayaan kebinekaan kita, sekaligus para teman-teman yang Tionghoa ini sudah ada dan tumbuh menjadi tradisi jauh sebelum kemerdekaan. Sehingga potensi mereka bersama seluruh kekuatan untuk membangun bangsa ini sudah teruji dari seluruh zaman. Menjelang penghujung tahun 2023, para petani durian di lereng pegunungan Hyang Argopuro, tepatnya di kawasan Kampung Wisata Agro Rengganis, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur, mulai panen raya. Selain jenisnya bervariasi, stok melimpah membuat harga durian mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp35.000 per buah, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan dari dalam ataupun luar kota Jember, karena bisa menikmati buah durian khas desa tersebut, sembari menikmati keindahan alam serta masih sangat asri. Selamat datang di Kampung Durian, yang terletak di kawasan wisata Agro Rengganis, Desa Pakis, Jember, Jawa Timur. Tentu saja, di tempat ini pengunjung bisa menikmati manis dan legitnya buah durian khas lereng selatan Pegunungan Argopuro. Meski bukan di akhir pekan, tapi pengunjung tetap ramai loh. Sebab masa panen raya buah durian di kawasan ini memang terjadi pada bulan November hingga beberapa pekan ke depan.
Pada panen raya kali ini, hampir seluruh pohon durian di Desa Pakis berbuah sangat banyak. Setiap pohon bisa menghasilkan 80 hingga 100 buah durian. Panen kali ini berbanding terbalik dengan kondisi 2 tahun sebelumnya, di mana seluruh petani merugi karena terjadi gagal panen. Buah durian yang menjadi pilihan utama di Desa Pakis ini adalah durian jenis mentega yang memiliki daging buah sedikit berserat dan berwarna kuning. Tapi jenis durian yang manis legit tak cuma buah durian mentega, masih banyak jenis durian lain yang bisa dinikmati sambil bersantai menikmati wisata alam Rengganis yang indah dan asri. Untuk jenis yang khas di sini biasanya ada mentega, terus ada segendon, terus itu macam-macam di sini karena variasi yang ada varian yang ada durian lokal ada di Kampung Durian ini kurang lebih ada 35 macam. Jadi kita sampai kesulitan untuk mendeteksi mana durian ini. Cuman di sini biasanya pengunjung itu sukanya durian yang oranye. Liburan, kebetulan kan di Kampung Durian ini lagi panen raya. Jadi saya kan juga suka durian, mencari duriannya sampai ke sini. Harganya murah ya, soalnya kan lagi panen raya. Jadi ada yang harga 5.000-an, 10.000-an. Melimpahnya stok buah durian di masa panen raya kali ini menjadi alasan durian dijual dengan harga terjangkau, mulai dari Rp5.000 untuk ukuran kecil, Rp10.000 hingga Rp25.000 untuk ukuran sedang, dan Rp35.000 per buah untuk ukuran besar. Meski dijual murah, para petani dan pedagang mengaku mampu meraup untung belasan juta rupiah bahkan lebih dalam waktu 2 minggu terakhir. Selain dijual di Desa Pakis ini, mereka juga menjual durian keluar kota, seperti ke Malang, mengirim ke Surabaya, Madura, bahkan juga dikirim sampai ke Jakarta. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.